Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nunung Misran SAN selaku dosen pengampu mata kuliah kokurikuler Public Speaking dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iringan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan guna melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada pembahasan mengenai pendidikan di era pandemi. Pendidikan merupakan proses meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik ke peserta didik, melainkan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dari sinilah cita-cita dan masa depan bangsa akan diteruskan oleh generasi pemudanya. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia dengan semaksimal mungkin. Kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia ini. Pandemi ini secara tidak langsung telah merubah paradigma pendidikan dan mengakibatkan pendidikan kehilangan televisinya. Sistem pembelajaran yang bermula fokus pada akademis tradisional harus beralih ke pembelajaran online. Seolah seluruh jenjang pendidikan yang harus bertransportasi untuk beradaptasi dengan melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Hampir setiap orang memulainya dengan kendala sehingga akhirnya terbiasa. Begitu pula dengan pendidikan dalam era pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran online. Para pengajar yang mulanya gagap teknologi harus menyesuaikan diri dengan berbagai aplikasi belajar online. Selain itu, para orang tua juga dibuat sibuk. Tidak hanya mengurus urusan rumah tangga, tanggung jawab mereka juga bertambah dengan harus membantu memfasilitasi anaknya agar bisa melakukan pembelajaran online. Adaptasi ini dilakukan untuk tetap memberikan hak pendidikan. Selama ini, pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir sebagai paradigma pembelajaran. Padahal, pembelajaran online bukan metode untuk mengubah pembelajaran tatap muka dengan aplikasi digital. Bukan pula membebani peserta didik dengan berbagai macam tugas yang menumpuk setiap harinya. Pembelajaran online harusnya mendorong peserta didik menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sebuah pengetahuan, menghasilkan karya, menambah wawasan, dan membentuk siswa pelajar sepanjang hayat. Dalam sistem pembelajaran online ini, alat komunikasi dan koneksi internet merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan proses ngajar-mengajar. Pada saat ini, kondisi dunia pendidikan Indonesia memang belum merata. Misalnya, masih terbatas kepemilikan komputer atau laptop dan akses internet, yang merupakan salah satu masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pendidikan pada pembelajaran online. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan baik layanan atau sarana dan prasarana harus diperhatikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, sangat diperlukan peningkatan sumber daya manusia karena keberhasilan pembangunan negara, salah satu tolak ukurnya adalah
keberhasilan pendidikan. Melalui pendidikan, akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, intelektual, emosional, terampil, dan mandiri untuk mencapai pembangunan bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mendukung dan ikut andil dalam mengatasi kendala mengenai kebijakan pembelajaran secara online. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transportasi pembelajaran daring bagi semua siswa atau mahasiswa oleh guru atau dosen. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill, dan meningkatkan kualitas diri dengan sistem cara pandang dan pula interaksi kita dengan teknologi. Harapannya, pasca pandemi COVID-19 ini, kita bisa menjadi terbiasa dengan sistem saat ini, sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran daring atau online di masa pandemi. Adapun tutur kata yang salah saya ucapkan mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.